Oke, sekarang bismillah kita akan membuat action edit. Kita akan copy paste dari ahrefnya on click yang untuk hapus data. Kita copy, kita paste di sini. Oke. Kemudian untuk namanya di sini kita akan ganti dengan edit. Untuk ikonnya kita ganti dengan sukses. Untuk ahrefnya kita akan ganti di sini dengan indeks kita save, kita ke browser, kita refresh. Sekarang kalau kita lihat di dashboardnya, di sini sudah ada action untuk edit. Setelah itu di bagian index.php-nya di bagian else ini kita copy, kita paste. Kemudian untuk data mahasiswanya ini kita ganti dengan edit data. Dan untuk include-nya edit underscore data.php dan kita save. Sekarang kita akan membuat untuk folder edit. Di bagian app, di sini new folder, kita buat folder edit, balik ke Visual Studio Code, kemudian di bagian app ini edit, kita kasih file baru namanya edit and underscore data.php. Sekarang kalau misalnya kita lihat di sini, kita refresh, kita edit, maka dia akan masuk ke halaman dashboard yang kosong karena file editnya tadi masih kosong. Kemudian untuk formnya atau editnya, di sini kita bisa buka admin LTE live preview, kemudian kita masuk ke bagian formsnya. Di dalam forms ini kita ambil general elements. Nah, di sini ada beberapa tipe form. Misal kita mau ambil yang general elements di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat di direktorinya, di sini page, di dalam page ada form dan general HTML. Jadi kita langsung masuk ke bagian foldernya. Pertama kita akan masuk dulu ke bagian page, kemudian ke bagian forms, dan ke bagian general. Dan general ini coba kita buka dia di Visual Studio Code. Save. Sekarang kita akan find dulu di sini. Find. Kita cari general elements. Oke, di sini ada general elements.
Mungkin kita coba ambil dari sini general elementsnya, kita copy, kita taruh di sini. Nah, di sini ada general elements juga. Jadi kita akan copy paste untuk kodenya. Dari awal general form ini kita coba lihat garis vertikalnya sampai mana. Sekarang kita coba lihat. Oke, sepertinya dia sampai sini. Jadi coba kita copy. Ini sampai 1614. Coba kita kembali ke atas. Sampai sini. Kemudian kita copy dan kita masukkan ke file edit_data.php. Save. Sampai ke atas. Kita coba save dulu. Oke. Kalau kita kembali ke dashboardnya, maka dia sudah muncul style dari form general elements tadi. Sekarang kita akan tambahkan di line pertama dan di line kedua. Di sini akan kita tambahkan section. Nah, penutupnya kita pindahin dia ke paling bawah. Kemudian di section ini kita akan tambahkan kelas, yaitu kelas content. Setelah itu kita juga akan tambahkan tag div dengan kelas container fluid. Save. Tagnya kita pindahkan ke paling bawah sebelum penutup tag section. Kemudian kita save. Jadi setiap file itu harus diawali oleh tag section dengan kelas content dan tag div dengan kelas container fluid. Begitu pula yang ada di data_mahasiswa. Di sini itu di awalnya juga terdapat section
class dan class content dan div class container fluid. Sekarang kita akan menghapus beberapa kolom yang tidak kita perlukan di bagian edit PHP ini. Kita akan hapus mulai dari input stage sampai sini. Kita hapus, kita save. Untuk teks inputnya di sini kita rubah juga teks di labelnya ini jadi nama. Di label keduanya kita kasih name, dan di teks area ini kita ganti jadi semester. Kita save. Dan kalau dilihat hasil di halaman dashboardnya, di sini hanya ada nama, name, semester, sesuai dengan yang sudah tadi kita edit. Kita akan rubah sedikit di bagian, kita akan menambahkan placeholder. Di bagian nama ini, placeholdernya akan kita ganti dengan nama. Kemudian untuk bagian name-nya kita ganti juga dengan name, dan di bagian semester kita akan merubah tampilannya itu option, bukan type text. Jadi kita buka data underscore mahasiswa karena di sana kita udah sempat bikin option untuk semesternya. Nah, di text select kita copy, kita pindahkan dia ke edit data, dan teks areanya ini akan kita hapus aja. Kita rapihkan, save, dan coba kita lihat hasilnya di browser. Di bagian semester ini bentuknya udah option, bukan type text lagi. Di sini kita akan menghilangkan disabled-nya di name, placeholder name, dan kita akan hapus untuk text area disabled. Tapi kita akan ganti dengan tombol submit. Di bawah tag div kita akan tambahkan button untuk submit atau simpan. Kemudian buttonnya kita kasih class. Kelasnya itu button, ukurannya small, kemudian buttonnya untuk info. Kita save dan kita lihat di browsernya. Nah, di sini teks area disabled-nya hilang dan button simpannya udah ada. Sekarang kita masuk ke bagian data mahasiswa. Kemudian di data mahasiswa ini di bagian atas di bagian edit data ini kita akan tambahkan parameternya add
dengan ID data add tambahkan ID-nya dan kita salin tag PHP yang di atas yang MHS ID, kita salin, pindahkan ke sini, save, dan kita lihat di sini kalau kita buka data mahasiswa dan kita klik edit, maka dia masuk ke halaman edit dan di sini parameternya udah sesuai dengan yang tadi kita tulis, yaitu edit, data, dan ID. Sekarang kita akan menambahkan tag PHP di edit.php. Edit data ini di bagian paling atas sebelum section kita tambahkan dulu tag PHP, kemudian kita kasih variabel ID dan get ID. Setelah itu kita tambahkan variabel query MySQL query dan kita di sini kasih koneksi, karena koneksi ini dia yang menyimpan data dan ada di dalam folder config.php. Kemudian kita ketik lagi untuk terakhir di sini kita kasih variabel view MySQL fetch array dan penutup dari tag PHP. Setelah ini kita akan menambahkan value di bagian label nama. Label nama setelah placeholder kita tambahkan value PHP echo kemudian view dan kita isi dengan nama. Nah, di bagian name juga kita copy aja yang ini. Kita copy, kita taruh di bagian setelah placeholder dan kita ganti menjadi name. Oh iya, di bagian atas general elements kita ganti dengan judul edit data mahasiswa. Kemudian untuk bagian yang optionnya, nah di bagian option ini di sebelum satu yang selected ini kita akan berikan value juga, jadi value. Nah, di dalam value ini kita akan isi dengan tag PHP, kemudian echo, view, dan kita isi semester karena ini masuk ke bagian option semester. Nah, kemudian kita masukkan selected-nya dan setelah selected ini kita juga akan tambahkan tag PHP.
kita kasih tag PHP dan isinya sama, yaitu echo, view, dan juga semester, dan ditutup dengan option. Kita save. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian edit data mahasiswanya, nama, semester, dan juga NIM-nya udah masuk ya. Kemudian sekarang di bagian simpan ini kita tambahkan dulu untuk type-nya. Type-nya di sini kita isi dengan submit, dan di bagian form kita tambahkan metodenya, dan metodenya itu di sini kita mau pilih get aja, dan actionnya ini kita akan isi dengan update dulu, dan nama filenya update_data.php. Kita coba ke browsernya, kemudian kita refresh, dan kalau kita klik simpan, di sini data not found. Dan kalau kita lihat di directory-nya, di sini hanya muncul semester karena di bagian label nama dan juga NIM belum kita berikan atribut name. Jadi kita berikan atribut name dulu di sini. Name yaitu name-nya nama, dan name yang di NIM kita kasih name-nya itu NIM, dan di save. Sekarang kita akan membuat folder baru, yaitu folder update. Di dalam folder app, kita new folder, kemudian kita kasih nama folder update, dan isi dari folder update ini mau kita ambil dari tambah_data, kita copy, dan kita masukkan ke file di dalam folder update. Kemudian kita akan rename namanya menjadi update_data. Dan sekarang kita buka di Visual Studio Code-nya. Add, delete, edit, oke, coba kita buka aja di file manager. Nah, sekarang kita di update ini, kita buka dia di Visual Studio Code. Oke, save dulu. Kita kembali ke file update.php. Untuk header location-nya kita matikan dulu. Kemudian di bagian query-nya ini akan kita ganti menjadi update. Kita hapus. Oke, kita ganti dulu jadi update. Kemudian nama tabelnya, tabel mahasiswa.
Nah, di sini setelah tabel mahasiswa kita akan tambahkan set kemudian untuk namanya, name-nya, nama tadi kita sesuaikan dengan variabelnya, yaitu variabel nama. Begitu pula untuk NIM dan juga semesternya. Nah, tapi di akhir nanti di sini untuk where-nya, di mana nanti dia akan berubah itu mengikuti ID apa yang dikirim. Oke. Jadi di sini kita isinya dengan ID. Dan untuk variabel di atas ini kita jadi tambahkan ID lagi. ID get ID. Kita save. Oke, sekarang kita tambahkan di bagian edit datanya. Di bagian value dari nama. Di bagian input ini kita copy dan kita ganti di sini jadi ID. Karena kita menyesuaikan dengan query-nya. Query-nya ini adalah ID. Untuk name-nya juga kita ganti dengan ID dan kita akan hidden ini. Kita save. Untuk selanjutnya di bagian update data, untuk header location-nya ini kita aktifkan kembali. Kita save. Oke, sekarang kalau kita lihat kita refresh di sini, kalau misalnya di bagian nama Mutia ini kita edit, coba kita ganti namanya menjadi misalnya menjadi Naila, kemudian kita simpan. Nah, sekarang datanya sudah bisa diupdate dan diedit.